Salam, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena ibadah kita akan mulai, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Terima kasih. Amin. Kita bernyanyi. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis sirna karena kasih-Mu, sukacita menyatakan kuasa-Mu. Tata surya malaikat-Mu mengitari tahta-Mu. Ladang gunung lembah hijau, suara ombak menderu. Marga satwa pun bermazmur memuliakan nama-Mu. Jiwaku bersyukur karena kemurahan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi semua umat-Mu, agar semua jemaat-Mu menghayati kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Setia dan
kita dengarkan hukum Tuhan dari Taurat yang ke-5 hingga Taurat yang ke-10. Demikian. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan membunuh. Titah ke-7. Jangan berzina. Titah ke-8. Jangan mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku semua dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Janji yang manis kau tak lupakan, itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Tidak kan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Tidak kan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk hari Minggu ini, yang terambil di dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Marilah kita membaca secara responsoria. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Ayat 10 kita sama-sama. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka Ia mengguntur di langit. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Itulah sukacitaku.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Kor Ina Hana, dilanjutkan dengan Kor Ina Deborah.
Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita ikuti sejenak warta gereja kita pada Minggu 17 November 2024. Nomor 1, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu setelah 25 setelah Trinitatis. Topik minggu, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Nomor 2, kelompok Kurt untuk pertangyangan tanggal 24 November 2024.
Nomor 1 di pukul 7.30 WIB yang mengisi KOR Ina Kamis, Ama Huria, Ama Jeriko. Di pukul 10 Ina Esther, Ina Deborah, Ama Salom. Di pukul 17 remaja. Nomor 3 ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 24 November 2024 kita memakai bahasa Batak. Nomor 4 amplop diakoni sosial Huria. Pada minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial Huria. Nomor 5 pertukaran pelayan firman. Di minggu hari ini diadakan pertukaran pelayan firman HKBP Distrik 28 Deboskap, wilayah 1 dari gereja kita Amang Pendeta Adolf Tasman Nababan STH melayani di HKBP Depok 1 di pukul 7 WIB dan Amang Pendeta Esron Tapubulon MTH melayani di HKBP Immanuel Kandang Roda Resort Bogor di pukul 6 WIB dan pukul 10 WIB. Pengkhotbah yang melayani di gereja kita yaitu Amang Pendeta Kalpin Limbong STH, Pendeta Pensiun di pukul 7.30 WIB. Amang Pendeta Timbul Sitanggang MTH dari HKBP Depok Timur di pukul 10 WIB. Dan Amang Pendeta Anwar P. Nababan dari HKBP Bogor di pukul 17 WIB. Nomor 6 Basar Makanan Remaja Naposo. Pada minggu hari ini dan hari Minggu 24 November 2024 diadakan basar makanan oleh remaja Naposo di pintu masuk lantai 1, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dana Natal mereka. Nomor 7 penghiburan. Pada minggu hari ini setelah ibadah pukul 10 WIB diadakan acara penghiburan di keluarga ST Lumban Tobing almarhum Inang Borsimajuntak di sektor Kanaan. Nomor 8 punguan KOR yang baru. Mulai minggu hari ini 17 November 2024 telah terbentuk punguan KOR gabungan Ama dan Ina di gereja kita yang bernama Punguan KOR Enharmonik dengan jumlah 18 kakak, jumlah 36 orang. Mari kita doakan dan kita dukung agar terus berjalan dengan baik. Nomor 9 acara penutup kebaktian sektor dan PA. Pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 diadakan acara penutup kebaktian sektor dan PA di gereja masuk pukul 20 WIB. Nomor 10 amplop resort. Di hari Minggu 24 November 2024 kita mengumpulkan persembahan amplop resort. Nomor 11 warta pemberkatan nikah. Warta kedua hendak menerima pemberkatan nikah Ipan Ala Utama Manik, anak dari Bapak Eliezer Manik, Ibu Purnama Marpaung, alamat Jalan Tower RT 03 RW 09 nomor 43B Jati Jajar 2 Jemaat HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dengan tunangannya Apoteker Elizabeth Caroline Simatupang Sarjana Permasi, putri dari Bapak Sintua Julius RHH Simatupang, Ibu Kolida Marlita Hutasoid, alamat Gang Anur RT 002 RW 010 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. Jemaat HKI Juanda Resort Bogor pemberkatan nikah di hari Sabtu 23 November 2024 di HKI Juanda Resort Bogor. 12 jemaat pindah. Mulai minggu kita hari ini telah pindah dari gereja kita, yaitu keluarga Ramot Parningotan Silalahi, Ibu Suryani Rosnani Borulibong dengan 3 anaknya,
antara lain Berliana, Tiara, dan Samuel Kristio Silalahi dari sektor Betania pindah ke HKBP Citra Indah Jonggol. 13. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga satu orang Bapak dari gereja kita, yaitu Sastriman Tampubolon almarhum, lahir 30 Juni 1963, meninggal di tanggal 13 November 2024, tutup usia 61 tahun 5 bulan, suami dari Ibu Boru Siregar dari sektor Kolose. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan cepat terhibur. Nomor 14, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 10 November 2024 sebanyak 742 orang. Nomor 15, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 57 orang, ulang tahun pernikahan 11 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan, selama ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 11 sampai 17 November 2024, firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nomor 16, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 8 kepala keluarga sebanyak Rp2.700.000. Nomor 17, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 6 kepala keluarga sebanyak Rp2 juta. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan November 2024. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. Nomor 18, keuangan gereja. Huria Rp7.645.050. Pembangunan Rp4.528.035. Sentralisasi atau pusat Rp7.497.600. Jumlah keseluruhan Rp19.671.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Kor Ama Jeriko.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yang telah beriman pada Allah berbahagia.
itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Tadi memang ketinggian tadi, jadi agak diturunin. Napet dek goniani balai bahasa padahu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tadi memang sudah diwarta, tapi sepertinya kurang lengkap apabila belum diperkenalkan. Saya Pendeta Calvin Effendi Limbong, lengkap, dan istri Inata Boru Tambun Lisnawati, nama yang cantik memang. Anak 4 orang, 2 laki-laki perempuan, cucu sudah 8 ya. Udah pensiun hampir 5 tahun. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama. Yang dulunya saya dari Sipiongot, sepi tapi diingot. Nah, kalau saudara-saudara mudah pernah ke sana, memang ke tombak-tombak sana. Puji Tuhan boleh melayani Tuhan dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, daku pasar pitot tabik kuate horas madhita. Iya. Mari kita satukan hati pikiran kita untuk bergabung dalam firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk mengawali segala kegiatan kita untuk minggu ini, yang sudah ditetapkan khotbah minggu ini dari kitab Matius pasal 24 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan, nanti kita ayat yang terakhir, ayat 14 kita bersama-sama. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita bersama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita pergi ke sebuah perusahaan, ada tertulis di situ, utamakan selamat. Maka dalam berkendaraan juga kita mengatakan utamakan keselamatan. Pakai safety ya, pakai helm untuk keselamatan, bukan karena takut kepada polisi sebenarnya. Karena keselamatan itu memang luar biasa. Keselamatan itu penting. Oleh sebab itu kita perlu bertahan dalam melakukan tugas kewajiban kita untuk sampai kepada tujuan dengan selamat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sudah pernah mendengar, menonton film Titanic, Hatta Batakna. Sebuah
kapal pesiar yang terkenal dan super canggih pada zamannya. Super canggih. Dan ada yang mengatakan pencipta kapal ini mengatakan memang sungguh luar biasa dan tidak akan bisa rusak apapun. Bahkan ada yang mengatakan Tuhan saja nggak bisa menghancurkan. Tapi pada perjalanan perdana dari Inggris mau ke Amerika, rusaklah kapal ini dengan sebongkah batu. Apa namanya? Iya. Hanya sedikit tapi bisa menghancurkan. Banyak orang yang terheran-heran. Banyak yang mengatakan tidak masuk akal bahwa kapal yang super canggih itu bisa rusak. Kenapa? Ya memang itulah keterbatasan yang ada di dunia ini, ciptaan Tuhan. Ada batasnya. Maka kita tidak boleh sombong. Ketika kita sudah merasakan ada kelebihan kita dari orang lain dan banyak yang membanggakan kita, sehingga kita semakin sombong. Saudara-saudara, Nats hari ini ketika murid Tuhan Yesus mengagumi bait Allah yang sungguh indah dan kokoh pada zaman itu yang tidak ada duanya. Tapi apa kata Yesus? Sangat mengejutkan. Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat 2 dari teks Jamita Sadarion. Murid-murid Tuhan Yesus membanggakan begitu indahnya. Begitu indahnya, begitu kokohnya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ingat, besok itu hancur. Pada tahun 70 ketika Yerusalem, ya, Jenderal Titus ketika itu menghancurkan rata dengan tanah. Saudara-saudara, melalui Nat hari ini bahwa kita diingatkan segala sesuatunya yang kita lihat bahwa itu megah, cantik, indah, kokoh, itu tidak akan bertahan di hadapan Tuhan. Memang terbukti Yerusalem hancur ketika itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita berharap akan bumi dan langit yang baru yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Karena semuanya yang ada sekarang ini akan berganti, akan hancur, tetapi ada bumi baru yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang percaya. Nakin masih hot di pakirimun ido atau nakin namang kori luar biasa kor amang ini. Bagaimana kita boleh marsi hot dalam hapor seon pakirimot tatu Tuhan ini.
Karena tujuan kita bukan hanya dunia ini. Sekalipun kita hidup di dunia ini, tetapi tujuan akhir kita adalah surga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, kapan itu terjadi? Ketika Tuhan mengatakan seperti itu, kapan itu terjadi? Tuhan ya tidak ada yang tahu kapan hal itu terjadi. Itu tadi yang saya katakan tentang Yerusalem itu. Terbukti ya tahun 70 sudah hancur. Maka akan terjadi nanti sesuatu yang tidak boleh kita pikirkan. Segala kejadian yang ada di dunia ini. Tetapi itu pasti. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah, siap siagalah, tagamma, bahwa itu akan terjadi. Ayat 3. Memang topik tentang akhir zaman ini memang diminati banyak orang. Kapan hari kiamat itu terjadi? Tidak ada satupun manusia yang tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Tapi tugas kita adalah waspada dan berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kapan hal itu terjadi. Bicandingulumon pakai mangulumi marguna, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Makanya lagu hidup ini adalah kesempatan. Lakukan yang terbaik. Yesus menubuatkan dalam ayat 6 sampai tambah 11 bahwa akan datang penyesat. Sebelum semuanya itu terjadi, akan terjadi banyak yang disesatkan. Penyesat itu yang menamakan dirinya adalah hamba Tuhan, memakai nama Yesus, menyebut dirinya sebagai Mesias. Itu sudah terjadi tahun 66 ya, sudah terjadi. Dan banyak penyesat, nabi-nabi palsu yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Dalam perjanjian lama juga, perjanjian baru sudah terjadi. Bahkan abad-abad sekarang ini juga sudah terjadi. Saudara-saudara, ada beberapa yang saya catat di sini ya. Bagaimana pengaruh daripada para penyesat yang hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menghancurkan haporsion iman orang-orang percaya kepada Allah. Saudara-saudara, tahun 1983 ada istilah apa? David Kores ya, yang terkenal dengan istri spiritualnya yang mengaku mendapat wahyu untuk menyelamatkan dunia ini. Namun dia ditangkap oleh FBI. Ada juga David Moses ya, David Moses yang menamakan sektenya The Children of God. Mungkin yang kita sudah tua mungkin pernah mengingat hal itu, yang sudah hampir hadir di Indonesia ini ya, yang melakukan ibadah dan boleh bersama-sama melakukan seks bebas. Dan ada juga saudara-saudara di zaman modern ini, yang menyebut dirinya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, dan ajarannya memang sepertinya kelihatan benar, tetapi untuk menyesatkan dengan mengutip ayat-ayat Alkitab untuk menyesatkan banyak orang.
Gudang Doda itu Mabuan Bibel. Dan tidak sedikit orang yang terjerat oleh iblis untuk mengakui mereka, sehingga banyak yang tersesat. Di Bandung tahun 2007 ya, ada halak kita, pendetanya Mangapin Sibuya, bahwa mengatakan bahwa tanggal 11 Mei 2007 akan terjadi kiamat. Maka jemaatnya diundang semuanya untuk bersama-sama untuk menjual hartanya dan berkumpul di satu tempat untuk berdoa, menantikan bahwa Yesus datang ke dunia ini. Dijual hartanya semuanya. Ketika tiba pada waktu yang sudah ditentukan, tidak terjadi apa-apa sampai sekarang. Dan masih banyak saudara-saudara. Hal ini sudah terjadi juga di Amerika. Penyesat-penyesat yang super canggih caranya. Bahkan ada saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar Marju Gortner, ya. Mulai dari umur 4 tahun dia sudah bisa berkhotbah. Pandai, pintar, dan banyak yang terkagum-kagum. Karena pintarnya berkhotbah, dia bisa meraup keuntungan jutaan dolar. Tetapi ketika dia sudah berumur 28 tahun, dia ditanya, apakah kamu percaya apa yang kamu katakan? Apa katanya? Aku tidak percaya sama sekali, itu hanya kata-kata saja katanya. Dan dia memberikan contoh-contohnya, caranya bagaimana boleh orang lain terkagum-kagum dan bisa menangis. Lalu ketika setelah selesai ibadah, kawan-kawannya untuk mengumpulkan persembahan ini dengan penuh tawa. Saudara-saudara, disitulah kita sebagai umat percaya memang harus pandai untuk melihat mana yang benar. Ada yang memang yang motivasinya uang, bukan karena iman. Terus sebabnya Alkitab secara terus-menerus mengingatkan kita agar kita tak waspada terhadap nabi-nabi palsu, pengajar palsu. Karena Tuhan Yesus berkata, kita harus menguji mereka, apakah mereka palsu atau tidak. Lihatlah dari buahnya dan dari cara hidupnya. Ini ditujukan kepada kita semua, supaya kita tidak terlalu mudah untuk percaya. Karena banyak orang yang mengatakan indah-indah, enak-enak, tetapi kalau kita lihat perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diomongkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu sudah terjadi. Maka sampai sekarang kita disuruh, diingatkan, karena nats ini adalah pembekalan bagi murid-murid Tuhan Yesus. Hal itu akan terjadi, bahwa itu adalah merupakan masih awal, belum saatnya, belum itu waktunya, tetapi itu masih awal. Akan terjadi banyak hal. Saudara-saudara, sampai sekarang ini memang begitu banyak godaan-godaan yang harus kita mempersiapkan diri kita. Teknologi yang super canggih ini juga bisa merusak kita. Ate hamuk karungan
kita mensyukuri bahwa teknologi canggih itu adalah berkat Tuhan kepada kita, dan boleh kita manfaatkan, boleh kita pakai untuk hal-hal yang baik. Tetapi justru saudara-saudara, banyak yang rusak. Ini kita perlu waspada juga sebagai orang tua terhadap anak dan cucu kita. Hubungan antar suami dan istri juga bisa dirusak oleh teknologi canggih, teknologi digital ini. Elam tab baru gabus dung handphone nate ngai dia ho minna idalan. Ini dia. Ya. Bahkan sebenarnya teknologi komunikasi adalah untuk mempercepat hubungan kita dengan yang lain. Tetapi justru saat ini saudara-saudara, teknologi canggih digital itu untuk mabain hita lamdau. Apakah kita sudah pernah merasakan itu di rumah tangga, di rumah saja? Suami, istri, anak-anaknya hadir di rumah itu, tetapi dia tidak ada ngomong satu sama lain karena asik dengan WA masing-masing. Kirain tidak ada orang di rumah, tapi hadir di situ semua, tapi semua megang HP masing-masing. Bahkan di gereja, sedang berminggu hari mingguin, berminggu dua. Anakku berek kok, beda bereng isi saat di gereja, order terus satu namulak. Harus jamita, ayo, aladong di jamitai, asa unang si subur tuak ena, harus jamita, subur tuak nak kibain na, hanya itukah didengar di gereja itu? Saudara-saudara, itu yang harus kita waspadai. Berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita bisa menjadi mara bahaya. Oleh sebab itu dikatakan hati-hatilah, waspadalah. Aina ngirian pakorhon nih. Ani ngoka inatang ija ngaya ete. Ngadi hilalahamu ya teh, marapun kaya anak konon. Saya juga sudah merasakan hal itu. Yang sebelumnya begitu enak, tetapi pada akhir-akhir ini ya, gimana ya? Asik dengan teknologi canggihnya tanpa memperdulikan kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Itu adalah awal yang akan merusak kebersamaan kita, bukan hanya di rumah tangga, tetapi juga dalam komunitas kita di gereja dan juga komunitas yang lain. Kita lihat, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ngali holongi, kasih itu semakin dingin. Lam ngali dotong kamang holong ni rohai. Padahal cuaca sekarang semakin panas, ya, pemanasan global. Tetapi kasih semakin dingin. Kenapa? Lamur do holong ni rohai, bahasa teh. Dulu, ketika belum ada apa-apa, ima tabuna meningkat sedikit, udah. Lam meningkat, lam mabain jurang pemisah antara yang satu dengan yang lain.
Justru sebenarnya berkat Tuhan itu untuk mempersatukan kita, untuk semakin mengasihi dan semakin mengasihi. Apa kita sudah merasakan itu Bapak Ibu? Ngalamuru horong nirwai, bahasa teh. Jadi kita harus waspadai bahwa dunia ini sekarang dihuni oleh banyak ya akasibulis. Dia dong dongan mandok kosongonon ai sibulisin waeng dang di pasar abbe ngalau tu gereja inna bahasa bayi dah hidup bain gudang halak nama dohodok di gereja araniaha arung gue mesti mandokon kan enak tidur di rumah bapak ina mesti bah di gereja ijabu sohyamurum alain dulu gereja renges. Kenapa? Itu adalah usaha daripada iblis untuk menguasai hati dan pikiran kita sehingga menutup mata dan menutup pendengaran kita akan firman Tuhan. Hal ini harus kita hati-hati, harus kita waspadai saudara-saudara. Hal itu akan terjadi. Dan tekanan-tekanan bagi orang percaya, tuhita, saya sudah merasakan itu saudara-saudara ketika saya melayani di Padang. Ya, bagi orang percaya di situ memang ada banyak tantangannya. Mulai pertanyaan di sidang bui marede, amang unang mamarede hita, nah bahasa, awi dangguri donan jawi, nah, jibuan namai. Marede mahita di bagasan roha, ini bah, biaru bui marede di bagasan roha teh, ikut keluar do suaranya. Tapi itulah tantangan bagi orang percaya. Apakah kita mundur? Tidak. Sekalipun kita tidak menyanyi, tapi hatiku menyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Saya usahakan itu. Jilam tugudu haporsiaun ya karuas ni huria temul gurang HP tantangan. Mungkin HKBP Cimanggi sini juga dulunya banyak tantangan yang dihadapi untuk mendirikan rumah ibadat ini. Waktu saya di Sipiongot, tahu saudara-saudara, ngeri sekali di sana. Alamat jasdo mardasi ngarobe kafirina, ya udah, hope kafir. Ada pula yau, hapor siaku Tuhan nih. Muluhut tulah wisada bis mulu keluar usia ini alai bawa tahu Kristen pitor di obus do, iya. Najis nih bah mana apa yes tu iba maridi tu iba yes yen aku mesti wangi-wangian liminain ya itu adalah sedikit daripada tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk mempertahankan iman kita. Tuhan tidak mengatakan kepada kita bahwa ketika kita mengikut Dia tanpa masalah justru akan selalu diperhadapkan dengan permasalahan. Tetapi justru itulah yang menguatkan, meneguhkan hati kita untuk bersatu dan bertahan sampai akhir. Setia sampai akhir. Yang tamu dupi, najulu. Itu. Nang be tengok be kan. Setia sampai akhir. Ya memang begitu. Kita tidak disuruh untuk enak-enak saja. Tetapi itulah kelebihan orang percaya, orang Kristen, halak Batak. Justru di dalam tantangan yang begitu keras, justru di situ dia menguatkan hatinya untuk berdoa kepada Tuhan dan boleh berhasil. Nagabe lupa dung berhasil. Itu salana. Nagabe lupa deh. Ada lagu mengikut Yesus keputusanku. Ya ada begitu teh. I have decided to follow Jesus, kan? Waktu hamu do sejarah naik itu di India, seorang yang sudah percaya bersaksi, lalu penduduk di kota ini menghukumi dia supaya dia tidak menghilangkan kepercayaannya kepada Allah, dibunuh anaknya, istrinya, dan terakhir dia
lalu mengikut Yesus keputusanku sampai mati. Dia tetap mengatakan, aku akan mengikut Yesus. Mati maibana. Tetapi kita tahu berselang beberapa waktu ada yang berkata, kenapa dia bisa bertahan seperti itu sampai mati? Ditakasima, alani haporsian isi do Jesuson, itakasima. Maka pada saat itulah banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Luar biasa kan? Luar biasa. Tetapi apakah kita mampu hal seperti itu? Sedangkan mardarado sepatah kita Kristen doho dang bahina. Iya bisa. Bahkan menjual dirinya, menjual agamanya karena takut dipersekusi, karena takut ditinggalkan. Itu terjadi. Apakah kita mundur? Kita tidak boleh mundur. Setia sampai akhir. Itu. Kalau tidak demikian, kita tidak akan menerima keselamatan yang sudah dipersiapkan Tuhan kepada setiap orang percaya. Maka ketika kita hadir di salah satu tempat sebenarnya, ketika kita dipersekusi, ketika kita ditekan, justru itu adalah cara kita untuk menginjili mereka. Seperti yang terjadi di India itu. Maka kesetiaan kita akan berbuah yang baik. Hidup dan didokon mudar ni nama te martir do buni ni huria. Darah orang yang mati martir karena Kristus, maka di situ akan lahir orang-orang yang percaya yang sungguh luar biasa. Itu. Kesungguhan itu. Maka ketika kita hadir di salah satu komunitas, hadir kita di satu tempat, tunjukkanlah kita sebagai orang percaya, orang beriman kepada Tuhan melalui apa? Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi perbuatan. Radi mengurupi. Tidak hanya kata-kata untuk sini rohaina, alai itinggalhon. Tapi bagaimana kita tidak boleh berkata-kata, tetapi melakukan tindakan yang sekecil apapun itu memang sangat berharga bagi orang yang sangat membutuhkannya. Itu. Maka ketika kita ditekan, tetapi justru itulah kekuatan bagi kita. Maka akar dari iman kita itu semakin tertancap dan tidak akan tergoyahkan. Dan pada saatnya kita akan bersukacita. Sukacita yang bukan sementara, tetapi sukacita yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Hal itulah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita, saudara-saudara. Dunia ini kan berakhir, pasti berakhir. Hari Minggu kita akan mengingat akhir tahun gereja. Dan di sana akan dibacakan saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Hal itu adalah gambaran bagi kita bahwa kita juga akan meninggalkan dunia ini. Maka hidup inilah kesempatan. Kalau bisa sekarang Tuhan berikan nafas kehidupan bagi kita dan banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan, maka kita pakailah itu untuk memberitakan Injil. Tidak hanya dengan kata-kata tapi perbuatan. Itulah yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, setialah sampai akhir. Marsiohot mahita, molupe dihasukuhud torobjol mahita. Ya, molupe nian burukku ditiki di padang hami,
marjilbab do lawa marsikola. Jadi yang gua halak nama mereng dah anak ni padita alin marjilbab ya dah menon ngai paksahan di sekolah. Terpaksa. Tetapi pakaian tidak berarti apa-apa. Yang penting adalah hati. Di sini punganina ikon mar tiga bahasa songonin asal laku amang nggo sosongi dang lakuin jadi wa metehe sifat roha odo ina mau jate teh na roha makan ya itu masih contoh kecil, masih banyak lagi sebenarnya tantangan bagi kita untuk menghambat kita semakin setia hanya kepada Tuhan saja. Tadi nats epistel itu ate inahan ado nakit inahanna arani si Hana itu ate asa jongjong punganon ya. Kenapa Hana? Hana itu adalah istri ni si Elkana. Dia diremehkan oleh Penina ibangna ya, karena kenapa? Karena tidak melahirkan seorang anak. Tetapi Hana percaya kepada Tuhan dan dia tidak goyah sekalipun dia hina dipilihai si Penina na punuon na mandulon tetapi dia berteguh hati untuk berdoa kepada Tuhan. Martangi yang ibana tu dia bata asiro hamale dia bata lehot tua udah danak molo di leko ulehot tuhoninna lahirlah si Samuel. Luar biasa keteguhan hati. Angko halahan enggak muluso Yehova gurang ngai sabawain na bae kurang gote Ido apa di huriat tah pedang jadi marsi dua-dua teh. Ai berbeda itu halah hitung kan. Ini beni aturan di huriat tah. Oleh sebab itu saudara-saudara kesetiaan itu berbuah manis ketika kita menunjukkan hal itu di dalam kehidupan kita seperti Hana tadi. Pasahat anak nai tu joron itu Tuhani. Gabi panguhum ibana tonga-tonga bangsa Israel. Apakah hanya kepada Hana itu terjadi? Tidak. Kepada setiap orang percaya yang setia, yang tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan, apapun situasi kondisi yang dihadapinya. Oleh sebab itu saudara-saudara, besok kita akan mengawali segala pekerjaan kita, di mana Tuhan tempatkan kita untuk bekerja martiga-tiga di persekolahan, di kantor, dan di mana saja kita boleh berada. Tunjukkanlah kesetiaan kita kepada Tuhan melalui sikap perbuatan kita, karena itu adalah suatu cara kita untuk menyebarkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dan harus kita sebarkan juga kepada orang lain. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Biarlah Tuhan menguatkan kita dalam perjalanan kehidupan ke depan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan mengingatkan kami agar tetap waspada, siap siaga, dan tetap teguh dalam iman dalam segala tantangan cobaan yang kami hadapi. Karena dalam pergumulan dan perjalanan kehidupan kami selalu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang akan menghambat kami untuk percaya hanya kepada Tuhan saja. Maka firman Tuhan ini Tuhan sungguh luar biasa untuk mengingatkan kami agar kami boleh menunjukkan kesetiaan kami di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah gerejamu, agar kami tetap untuk setia hanya kepada Tuhan saja. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu HKBP Cimanggis ini, mulai dari kecil hingga orang tua.
anak-anak kami dalam pendidikannya, yang berhadapan dengan banyak orang yang bisa menggoda anak-anak kami. Biarlah Engkau Tuhan melindungi mereka, menguatkan hati pikiran mereka tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah Engkau berkati juga orang tua untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak dalam kondisi apapun, supaya anak-anak kami menjadi anak yang berhasil dan boleh menunjukkan iman yang teguh di mana saja mereka berada. Ketika kami melakukan tugas kami dalam pekerjaan sehari-hari, biarlah Engkau hadir Tuhan untuk melindungi, menguatkan, meneguhkan hati kami. Berkati segala pekerjaan kami sehingga kami boleh bersuka cita untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian dari nomor buku ND HKBP nomor 763 ayat 1 dan yang berikutnya, sambil kita menyerahkan persembahan kita. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Tiru perbuatannya dalam kasih sayangnya. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Tiru perbuatannya dalam kasih sayangnya. Bila Yesus sertamu, selamatlah.
Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Pilu perbuatannya dalam kasih sayangnya. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali kepadamu sebagai persembahan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Shalom.
Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.